Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib masih nurul ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kajian kultum kita dari tema muhasabah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menutup tema tentang muhasabah ini adalah bagikan merangkum setelah kita muhasabah, introspeksi, mengevaluasi anggota badan kita mulai dari tangan, perut, mata, kaki, dan lain sebagainya. Kemudian pada alinea penutup beliau menyampaikan thumma yasta'nifu wasiyataha fi wadhaifil ta'at. Kemudian hendaknya seseorang memulai dengan berwasiat dalam masalah kewajiban-kewajiban taat yang setiap hari dilakukannya. Bagaimana dia mempersiapkan untuk melaksanakan taat tersebut. Dan demikian pula orang yang sibuk dengan hal-hal masalah duniawi, min wilayatin au tijaratin. Ada orang dikondisikan menjadi pemimpin, ada orang dikondisikan menjadi pedagang, au tadrisin, atau orang yang mengajar, entah guru atau dosen. Kemudian dilanjutkan wa qalamma yakhlu yaumun an muhimmin jadid, dan tidak ada hari kecuali ada sesuatu yang kita butuh untuk menyempurnakan, menunaikan hak Allah. Ada aja kekurangan-kekurangan yang belum kita penuhi, hak-hak Allah belum kita penuhi. Itu kalau dalam hal masalah ibadah, tentunya kita harus terus menyempurnakan. Lebih-lebih tentang masalah dunia, kadang-kadang kalau dagang itu orang cenderung ingin diuntungkan namun tidak mau memberikan keuntungan. Jadi inginnya menang sendiri, padahal yang namanya tijarah itu atau muamalah, kedua belah pihak itu harus sama-sama untung. Jangan pembeli tekan, sebaliknya ada pembeli yang nggak baik, inginnya dia dapat banyak harga murah, yang nggak bisa gitulah. Masing-masing kan punya perasaan. Nah, bagaimana dalam muamalah itu saling menerima keuntungan. Bahkan kalau teori Al-Qur'annya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada manusia yang lain sebagaimana Allah berbuat baik. Minimal jangan merugikan orang lain. Idealnya bagaimana? Setiap perbuatan kita itu membawa keuntungan baik diri sendiri maupun orang lain. Berbuat baik. Ini oleh Imam Ghazali dijelaskan demikian. Kemudian dilanjutkan wa yuhadziruha maghabbatal ihmal, dan hendaknya seorang itu memberi peringatan kepada nafsunya akan akhir dari suatu urusan dan menasehatinya. Di sini alasannya adalah fa innan nafsa bit tab'i mutamarridatun 'anit ta'ati musta'siyatun 'anil 'ubudiyah. Nafsu itu memang dicetak dari sononya oleh Allah lari untuk tidak taat. Jadi nafsu itu untuk mencapai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nggak bisa Mas Toto. Itu harus ada perjuangan. Pertama nafsu ammarah, terus nafsu lawamah. Nah, untuk mencapai nafsu mutmainnah itu butuh proses panjang. Maka dari itu saya berikan ilustrasi bahwa rodeo itu yang matador Spanyol itu ada banteng, ada sapi yang ketika ditunggangi punggungnya 7 detik aja itu udah lolos. Kenapa? Memang dari kecil nggak pernah dididik. Nah, ketika besar dikasih beban nggak mau dia. Nafsu juga demikian. Kalau mulai dari kecil itu nggak dilatih untuk sholat, nggak dilatih untuk berbuat baik, nggak dilatih untuk tata krama adab, gede itu pasti akan seperti rodeo itu sapi. Karena di sini dijelaskan nafsu itu memang dicetak untuk lari dari taat, musta'siyatun 'anil 'ubudiyah, nggak mau untuk beribadah. Sudahlah kita beribadah tadi aja kita sholat nih. Ini karena kita kan imannya insya Allah orang punya iman, sholat ke masjid, akan tetapi pikirannya melayang-layang ke sana kemari, ditundukkan untuk fokus saja susah minta ampun. Benar Mas Soto? Ya itu memang dari sono. Maka dari itu nilai seseorang itu adalah bagaimana dia menundukkan hawa nafsu. Maka dari itu ibadah definisinya adalah fi'lu mukallafin
perbuatan orang mukallaf. Orang mukallaf itu ya orang yang sudah balik, itu adalah orang mukallaf ala khilafi hawa nafsihi, untuk melawan hawa nafsu. Yang namanya ibadah itu nggak enak, Mas Toto. Saya mau maghrib 10 menit tadi udah cepet-cepet. Aslinya kan santai-santai sambil apa namanya, setelah capek itu santai-santai lihat HP. Maunya nafsu kan kayak gitu, maunya itu. Ya kalau kita nggak dilatih itu sampai tua ya seperti itu terus. Dilatih, dilawan. Ya kita kan melawan diri sendiri, bukan melawan orang lain. Melawan diri sendiri itu, ini nafsu kita itu liar. Ini kalau nggak ditundukkan, itu kata Imam Ghazali, nafsu itu memang dicetak dari sononya, nggak mau taat, senantiasa durhaka, nggak mau ibadah. Tapi nasihat dan pengajaran itu akan mempengaruhi jiwa. Dalilnya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena sungguh peringatan tanfa'ul mu'minin, bermanfaat untuk orang yang beriman. Maka dari itu, mohon maaf, kita itu sangat amat bersyukur di Masjid Nurul Ikhlas itu ada kultum ba'da maghrib. Tengok masjid sekeliling kita, nggak ada sekelas mukorobin, nggak ada kultum. Kalau nggak ada kultum, terus yang nasihatin kita itu siapa? Siapapun yang berdiri di mimbar ini, luangkan waktu. Masa nggak mampu sih cuma 7 menit, kadang-kadang bablas paling ya cuma 8 menit. Sedangkan kalau main YouTube, ini itu akan membekas, akan berdampak kepada diri kita masing-masing. Saya kayak gini bukan nasihatin Pak Pri, mohon maaf, ini bukan Pak Pri, saya hanya nasihatin diri sendiri. Nah terus kalau ada yang dengerin, ya kita ngaji bareng-bareng gitu loh ya. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menerima peringatan, dan mohon doanya Bapak Ustadz Mursalin lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau sabar dan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara jemaah masjid yang kurang sehat, apapun yang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.